Sungguh luar biasa bukan? Tante percaya semuanya dalam lindungan kasih karunia Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah kita boleh bersorak-sorai memuji nama Tuhan untuk kemuliaan namanya. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kalau pagi hari ini kami boleh kembali untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, biarlah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Pimpin ibadat kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami dan melingkupi dan memenuhi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersorak-sorai di dalam Engkau. Haleluya, amin. Ada sukacita? Yes, ada sukacita di dalam hidup kita. Kita mau bersorak-sorai, kita mau memujikan bersama-sama dengan teman kita, Karen. Wow, pujian tadi luar biasa. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari. Apa saja yang Roh Kudus berbuat di dalam hidup kita? Apakah kita bisa hanya menari? No, tidak hanya itu. Apa yang Roh Kudus berbuat dalam hidup kita bisa jauh lebih besar. Yuk kita mau melihat sama-sama di dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan pujikan Roh Kudus yang manis, ubah hidupku menjadi anak yang manis. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu. Kalau kami sudah memuji nama-Mu, saatnya kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu membimbing kami, memimpin kami, untuk kami boleh belajar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dari pertengahan sampai akhirnya. Kami mau belajar dengar-dengaran akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berhalaskan doa ini. Haleluya, amin. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kali ini kita akan belajar tentang kuasa Roh Kudus yang sanggup mengubahkan hidup seseorang. Sungguh luar biasa kuasa Roh Kudus jika bekerja dalam hidup kita. Kita akan mengambil contoh salah satu murid Tuhan Yesus dari kehidupannya. Dari awal dia menjadi penjala ikan dan dia diajak Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia. Siapa dia? Petrus. Banyak hal yang terjadi dengan Petrus. Mari coba kita
sahabat sejati, kembali lagi di channel kesayangan kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas seputar fakta-fakta penting tentang Petrus menurut Alkitab Perjanjian Baru. Bagi banyak orang Kristen, nama Rasul Petrus adalah nama yang paling populer, sebab Rasul Petrus adalah tokoh penting di Alkitab dan kisah hidupnya adalah salah satu kisah tokoh Alkitab yang paling menginspirasi. Karena itu, kisah Rasul Petrus sangat menarik untuk dipelajari. Bukan saja karena Simon Petrus merupakan salah satu tokoh penting di Alkitab, tetapi juga karena ia mempunyai kisah hidup yang sungguh luar biasa. Rasul Petrus terutama dikenal karena menjadi murid Tuhan Yesus yang paling menonjol dan pemimpin utama gereja mula-mula di Yerusalem. Kisah hidupnya dicatat dalam 4 kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan dalam kitab Kisah Para Rasul. Lalu, bagaimanakah latar belakang Rasul Petrus sebelum menjadi murid Tuhan Yesus? Bagaimanakah kehidupannya setelah Tuhan Yesus memanggilnya menjadi rasulnya? Dan bagaimanakah pelayanan Petrus setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Semua hal tersebut akan kita bahas di dalam video ini. Di video ini akan ada 7 fakta penting tentang Petrus menurut Alkitab Perjanjian Baru. Yang pertama, Petrus adalah seorang nelayan yang sederhana di Galilea. Nama asli Petrus adalah Simeon, nama Aram yang berasal dari kata Simon yang artinya adalah mendengar. Bentuk Yunani Simeon adalah Simon. Petrus berasal dari Betsaida, namun selanjutnya ia tinggal di Kapernaum sebagai nelayan atau penjala ikan. Betsaida dan Kapernaum terletak di wilayah Galilea. Galilea adalah wilayah Israel bagian utara yang dianggap masih udik dibandingkan wilayah Yudea di selatan. Tetapi Galilea juga merupakan asal Tuhan Yesus, di mana ia dibesarkan serta menghabiskan sebagian besar waktu pelayanannya. Petrus telah menikah, terbukti ia mempunyai ibu mertua yang pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Selain itu, Petrus juga tinggal bersama Andreas saudaranya. Karena Petrus adalah seorang nelayan, maka Petrus adalah seorang yang sangat sederhana. Yang kedua, Petrus diperkenalkan Andreas kepada Tuhan Yesus, tetapi dipanggil menjadi murid ketika ia sedang menjala ikan. Petrus pertama kali diperkenalkan oleh Andreas saudaranya kepada Tuhan Yesus. Andreas adalah murid pertama Tuhan Yesus. Sebelumnya, ia adalah murid Yohanes Pembaptis. Dan ketika Petrus bertemu Tuhan Yesus, ia memberi Petrus nama baru, yakni Kepa atau Kefas yang berasal dari bahasa Aram. Pemberian nama baru ini rupanya menyeratkan pribadi dan kepemimpinan Petrus atas murid-murid lain dan atas gerejanya kelak yang diteguhkannya kembali di Kaisarea Filipi. Pada saat bertemu pertama kali dengan Tuhan Yesus, Petrus belum dipanggilnya menjadi muridnya. Petrus baru Tuhan Yesus panggil menjadi muridnya ketika ia sedang menjala ikan. Tuhan Yesus berkata bahwa ia akan membuat Petrus menjadi penjala manusia. Dan ketika Tuhan Yesus memanggilnya sebagai muridnya bersama Andreas, Petrus langsung meninggalkan jalannya dan mengikut Tuhan Yesus. Yang ketiga, Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang paling dominan. Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang paling menonjol dan menjadi juru bicara tidak resmi dari murid-muridnya yang lain. Petrus juga merupakan salah satu murid terdekat Tuhan Yesus bersama Yakobus dan Yohanes. Mereka bertiga sering ia libatkan dalam peristiwa-peristiwa penting tanpa kehadiran 9 murid lainnya. Misalnya ketika ia dimuliakan di atas gunung dan ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Bersama Yohanes, Petrus adalah murid yang disuruh Tuhan Yesus mempersiapkan perjamuan Paskah terakhir. Tidak heran, Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang paling banyak disebutkan di Alkitab. Hal-hal ini semua menunjukkan bahwa Petrus mulai menunjukkan kepribadiannya yang kuat dan kepemimpinannya atas murid-murid yang lain. Yang keempat, Tuhan Yesus menubuatkan bahwa Petrus akan menjadi pemimpin gerejanya. Tuhan Yesus memberi Petrus nama baru yang menyeratkan pribadi dan kepemimpinan Petrus atas murid-murid lain dan atas gerejanya kelak setelah ia naik ke surga. Hal ini ternyata diteguhkan Tuhan Yesus kembali di Kaisarea Filipi. Saat itu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah dia menurut pandangan orang lain? Tuhan Yesus kemudian bertanya siapakah dia menurut pandangan murid-muridnya sendiri. Murid-muridnya yang lain tidak tahu siapakah Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Tetapi Petrus tahu. Dia menjawab bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Tuhan Yesus berkata bahwa Petrus tidak mengatakan hal itu dari pikirannya sendiri, tetapi merupakan wahyu dari Allah kepadanya. Maka Tuhan Yesus pun berkata bahwa Petrus adalah batu karang dan di atasnya akan Tuhan bangun gerejanya. Maksudnya,
Petrus akan menjadi fondasi pembangunan gerejanya atau menjadi pemimpin utama gerejanya kelak. Yang kelima, Petrus bersumpah akan setia sampai mati, tetapi setelah Tuhan Yesus ditangkap, ia menyangkalnya 3 kali. Sekalipun Petrus dipilih Tuhan Yesus untuk menjadi pemimpin gerejanya, sebenarnya Petrus adalah seorang yang latah, labil, cepat bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Puncak kelatahan Petrus adalah ketika ia bersumpah dengan tegas di hadapan Tuhan Yesus bahwa ia akan setia kepadanya dan bersedia mati bersamanya. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus tidak akan setia kepadanya. Tuhan Yesus berkata bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus telah menyangkalnya sebanyak 3 kali. Hal ini nyata ketika Tuhan Yesus ditangkap, Petrus menyangkalnya sebanyak 3 kali. Saat itu, Petrus ikut mendekat ke rumah imam besar di mana Tuhan Yesus diadili pada malam hari. Saat seorang perempuan bertanya kepadanya apakah ia murid Tuhan Yesus, Petrus menyangkalnya. Petrus kemudian berpindah tempat, lalu seorang lagi mengatakan ke orang-orang di situ bahwa Petrus adalah salah seorang muridnya. Petrus kembali menyangkalnya seraya bersumpah bahwa ia tak mengenal Tuhan Yesus. Terakhir, ia kembali ditanya oleh orang-orang di situ yang mengenalinya sebagai murid Tuhan Yesus. Maka Petrus pun bersumpah dan bahkan mengutuk bahwa ia tak mengenal Tuhan Yesus. Jelas Petrus takut dikait-kaitkan dengan Tuhan Yesus. Ia takut juga diadili, bahkan dihukum. Maka berkokoklah ayam. Tuhan Yesus pun berpaling kepada Petrus, artinya Petrus saling berpandangan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus seolah mengingatkan Petrus akan sumpahnya serta mudahnya ia melanggarnya. Melihat Tuhan Yesus memandangnya, Petrus pun sadar diri. Ia pun menangis terseduh-seduh dan menyesali perbuatannya. Sebenarnya, seperti halnya Petrus, murid-murid yang lain juga bersumpah setia kepada Yesus. Dan seperti Petrus, murid-murid lainnya juga tidak setia dengan sumpah mereka. Mereka meninggalkan Tuhan Yesus saat ia ditangkap. Hanya saja karena Petrus lebih lantang bersumpah, maka ketidaksetiaannya menjadi lebih kentara. Yang keenam, setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus memulihkan Petrus dan memberinya tugas mengembalakan domba-dombanya. Sekalipun Petrus telah 3 kali menyangkal Tuhan Yesus, namun ia sudah menyesali perbuatannya, artinya ia sudah bertobat. Dan Tuhan Yesus pun ternyata kemudian sudah mengampuni perbuatan Petrus yang menyangkalnya. Sebab Tuhan Yesus adalah pengampun. Terbukti setelah kebangkitannya, Petrus dikunjungi secara khusus oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menampakkan diri secara khusus kepada Petrus, selain kepada murid-muridnya yang lain secara bersamaan. Bukan hanya itu, Tuhan Yesus juga memulihkan kembali panggilan Petrus sebagai rasulnya dan memberinya tugas untuk mengembalakan domba-dombanya. Tugas mengembalakan domba-dombanya ini jelas sebagai petunjuk untuk memimpin gerejanya. Sebelumnya, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus apakah ia mengasihi Yesus. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali, dan Petrus juga menjawabnya 3 kali bahwa ia mengasihi Tuhan Yesus. Setelah Petrus diyakinkan akan kasihnya kepada Tuhan Yesus, maka ia pun memberi Petrus tugas yang lebih besar, yaitu untuk memimpin gerejanya. Yang ketujuh, Petrus adalah pemimpin gereja mula-mula di Yerusalem dan memberitakan Injil tanpa takut mati. Kepemimpinan Petrus atas murid-murid lain dan gereja mula-mula semakin nyata ketika Tuhan Yesus telah naik ke surga. Ia benar-benar menuruti perintah Tuhan Yesus kepadanya untuk menjadi gembala atas domba-dombanya. Petruslah yang memimpin 120 orang murid yang berdoa menantikan turunnya Roh Kudus dan yang berinisiatif untuk memilih pengganti Yudas Iskariot yang berkhianat. Dan ketika terjadi pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, dialah yang tampil berkhotbah di hadapan orang-orang Yahudi sehingga 3.000 orang bertobat. Dialah juga orang yang memegang otoritas untuk mendisiplinkan jemaat. Pada sidang para pemimpin gereja di Yerusalem, Petruslah yang pertama mendesak agar gereja menerima orang-orang non-Yahudi hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus, tanpa perlu disunat terlebih dahulu. Petrus dengan berani memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi, walau ditangkap dan dipenjarakan. Petrus juga sering melakukan penginjilan ke kota-kota lain di luar Yerusalem. Ia pergi ke Lida dan Yope, Antiokhia, dan mungkin ke Korintus. Hampir bisa dipastikan bahwa Petrus juga pergi menginjil ke kota Roma, pusat kekaisaran Romawi, walau tidak disebut di dalam Alkitab. Dan tradisi mengatakan bahwa di kota Roma lah ia meninggal bersama Paulus,
pada masa penganiayaan Kaisar Nero. Dikatakan bahwa ia disalibkan secara terbalik dengan kepala di bawah atas permintaannya sendiri, sebab ia merasa tidak layak disalibkan dengan kepala di atas seperti gurunya Tuhan Yesus. Kuat dugaan bahwa makam Petrus terdapat di dasar gedung gereja Basilika di kota Roma, gereja terbesar di dunia, pusat gereja Katolik. Itulah 7 fakta penting tentang Petrus menurut Alkitab. Semoga melalui pembelajaran kita tentang Petrus bisa bermanfaat buat kita semua. Dari cuplikan tadi kita mendapat banyak informasi dalam kehidupan Petrus. Bagaimana Tuhan mengubah kehidupan Petrus yang dulu dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan bagaimana dia sempat takut saat dia berjalan di atas air. Dia bimbang dan dia juga sempat menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Tapi Tuhan tetap mau pakai Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya. Saat Tuhan Yesus menanyakan, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali Petrus menjawab, aku mengasihimu Tuhan. Dan Tuhan menjawab kembali, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, itu jelas Tuhan mempercayakan Petrus untuk Petrus memimpin jemaatnya, memimpin gerejanya, yang terbukti dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 40. Di situ saat Petrus berkhotbah, banyak jiwa yang bertobat. 3.000 jiwa bertobat dan dibaptis. Sungguh luar biasa. Apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus seperti Petrus. Kita mau menjadi seperti Petrus, bertobat. Kalau kita mau Roh Kudus mengubahkan hidup kita, kalau kita mau Roh Kudus membuat sesuatu hal yang luar biasa dalam hidup kita, kita harus berserah penuh kepada Tuhan, hidup kudus, bertobat, mengakui semua kesalahan kita, dan mengundang Roh Kudus masuk di dalam kita. Roh Kudus masuk minta untuk mengubah kehidupan kita. Pasti hidupmu akan luar biasa. Engkau menjadi anak yang hebat, engkau menjadi anak yang luar biasa. Yang dulunya nakal, yang dulunya suka nyontek, ya semua itu akan Roh Kudus ubahkan. Jangan khawatir, jangan takut. Roh Kudus adalah roh yang penolong, roh penghibur. Dia ada dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, minta Roh Kudus masuk dalam hati kita. Oke, sampai di sini cerita firman Tuhan. Kita mau belajar agar kita tetap hidup di dalam firman Tuhan. Kita mau undang Roh Kudus masuk dalam hidup kita, dan kita mau membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita lebih lagi. Asal kita mau hidup kudus di dalam Tuhan, Roh Kudus pasti akan mengubah hidup. Mari kita sama-sama satukan hati di dalam doa. Kita mau akhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, biar kami boleh belajar tentang Petrus. Bagaimana Engkau memakai kehidupannya, bagaimana Engkau mengubah kehidupannya. Roh Kudus menjamah kehidupan Petrus. Kami rindu Tuhan, Engkau menjamah kehidupan kami juga. Biarlah Roh Kudus masuklah dalam hidup kami. Jamahlah hidup kami, ubahlah hidup kami. Kami mau Engkau pakai lebih lagi. Kami mau Engkau berkarya lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Kalau sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami, berkati setiap kami, berkati guru-guru kami, teman-teman kami. Kembalikan kami di jam-jam ibadah selanjutnya minggu depan, dan kami boleh bersorak-sorai memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ingat, jangan lupa kerjakan aktivitas sekolah minggu yang akan ditampilkan setelah tayangan berikut ini. Dan sampai ketemu minggu depan di jam ibadah sekolah minggu. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.